bikin sambal tempoyak mentah dan bagi-bagi tempoyak hasil buatan sendiri. Halo guys, assalamualaikum, ketemu lagi dengan Tampi Suminar. Tadi pagi aku tuh ke pasar guys, rencananya pengen cari daun ubi buat makan siang ini. Nah aku tuh pengen makan sambal tempoyak, lalapan daun ubi terus sama ikan asin, tapi ternyata sampai pasar tuh udah agak kesiangan dan daun ubinya itu sudah nggak ada guys. Jadi ya udahlah, aku beli sayuran yang ada aja. Tadi aku beli kangkung 2 ikat sama kemangi, tapi kayaknya kalau lalapannya kemangi terus sambelnya sambal tempoyak itu kayaknya kurang cocok ya guys. Jadi aku rebus kangkungnya aja dan kemanginya aku simpan dulu. Karena di kulkas juga aku masih punya sayuran labu siam. Mungkin besok siang mau aku bening sama labu siam aja guys. Ini kangkungnya sudah aku petikin dan aku cuci. Kemudian aku rebus airnya dulu guys. Di sebelahnya ini aku siapkan wajan. Aku tuh mau goreng ikan asin guys. Nah ini aku pakai minyak jelantah aja. Karena sayang aja guys menurut aku kalau misalnya goreng ikan asin itu pakai minyak baru. Karena nanti minyaknya itu bakalan bau ikan asin gitu guys. Jadi biasanya kalau untuk goreng makanan yang lainnya, makanannya itu bakalan bau juga. Ini sisa ikan asinnya aku simpen, dan ini tuh aku punya stok ikan asin, ikan teri, terus sama rebon di kulkas gitu guys. Jadi karena yang makan ikan asin dan sejenisnya itu cuman aku sendiri kecuali teri ya guys. Kalau teri itu biasanya aku sambal pakai tempe dan itu makanan kesukaan Pak Su. Nah ini ikan asinnya sudah matang. Ini ikan asinnya ini kalau di tempat aku jenis ikan asin rebus ya guys. Jadi ikan asinnya nggak terlalu asin dan itu bisa disambal, bisa ditumis dan bisa digoreng. Air untuk merebus kangkungnya sudah mendidih. Ini kemudian aku masukkan kangkungnya. Dan untuk merebus kangkung ini nggak perlu lama-lama ya guys. Setelah kita masukkan kangkungnya sebentar kita bolak-balik, terus kita kasih garam sedikit, kemudian lalu kita angkat. Untuk merebus kangkung supaya kangkungnya tuh tetap hijau, yang penting airnya itu harus mendidih ya guys. Nah setelah kita angkat kangkungnya itu wajib kita siram dengan air ya guys, supaya proses pematangannya itu terhenti. Kalau enggak itu nanti kangkungnya atau daun kangkungnya itu bakalan lonyot. Nah ini aku mengeluarkan senjata andalanku guys. Kalau sudah ada ulekan ini di atas meja itu artinya aku mau bikin sambal. Nah aku tuh paling seneng bikin sambal itu sambal dadakan gitu guys. Nggak suka sambal yang digoreng-goreng pakai minyak terlalu banyak gitu. Karena menurut aku bikin sambal dadakan itu lebih segar daripada sambal yang digoreng-goreng. Sekitar seminggu yang lalu suami aku tuh beli duren guys. Tapi ternyata sampai rumah durennya itu nggak bisa dimakan. Bukan busuk sih sebenarnya, tapi kayak kelamaan gitu loh guys. Jadi durennya itu sudah hambar atau kanginan gitu. Daripada dibuang, jadi aku bikin tempoyak. Untuk bikin sambal tempoyak mentah ini bahannya tuh simple banget ya guys. Aku hanya pakai cabai rawit setan, gula dan penyedap. Kemudian aku tambahkan tempoyaknya. Karena tempoyak itu kan sudah pakai garam ya guys. Waktu membuatnya itu untuk mengawetkan tempoyak itu kita pakai garam. Jadi saat kita membuat sambal tempoyak ini nggak perlu tambahkan garam dulu. Kalau misalnya menurut kalian kurang asin, baru terakhir kita tambahkan garam. Kalau enggak nanti takutnya keasinan. Sambalnya sudah siap, ikan asin sudah mateng, dan lalapannya juga sudah direbus. Saatnya kita makan guys. Ayo kita makan guys. Nah siapa yang bisa nolak kalau makan kayak gini? Makanan kayak gini tuh emang simple banget ya guys. Tapi ini jangan ditanya, kalau sudah makan pakai sambal itu udah bakalan nambah-nambah. Dan itu tuh nggak ngebosenin gitu loh guys. Aku sendiri, tapi nggak tahu ya kalau kalian, kalau aku 2 hari aja nggak makan sambal itu rasanya tuh jadi kurang semangat gitu loh guys. Nah ini setelah makan aku tuh mau bungkusin tempoyaknya. Nah tempoyaknya ini kan banyak ya guys. Kalau menurut aku tempoyak segini tuh udah banyak banget. Karena di rumah yang makan tempoyak tuh cuman aku aja. Rasanya gak mungkin banget aku ngabisin tempoyak sebanyak ini ya guys. Mau berapa lama aku ngabisinnya. Jadi rencananya ini mau aku bagi-bagi ke tetangga dan ke saudara aku. Dan sebagiannya mau aku simpan di freezer ya guys. Nah tempoyak ini kan bisa tahan lama apalagi kalau dibekukan. Nah yang di jar-jar itu mau aku simpan di dalam freezer, dan yang diplastikin itu mau aku bagi-bagi. Oke guys, sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Bye bye, assalamualaikum.